Dari seleksi administrasinya aja udah sangat-sangat ketat. Jadi ketika kita tidak sesuai dengan bidangnya, kita nggak akan bisa diterima. Berarti kalau seandainya saat ini untuk teman-teman yang misalkan mau mengajukan di Kementerian Luar Negeri, yang istilahnya sama satu alur ke diplomat gitu, itu kalau S1 nggak bisa daftar, Pak? S1 bisa, Pak. Bisa. Asal ada formasi sesuai dengan bidang kuliahnya. Misalnya yang paling pasti diterima adalah Selamat datang di Ian Vlogs Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di Ian Vlog Podcast. Saya merasa bahagia, senang, dan merasa terhormat sekali karena saya saat ini berada di KJRI, Konsul Jenderal Indonesia di Dubai. Yang membuat bahagia sekali adalah narasumber yang insyaallah akan kita ajak bincang-bincang santai adalah seseorang yang sudah lama sekali saya kenal, seperti saudara saya sendiri, namanya, saya manggilnya Pak Adon. Siap. Pak Adon, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Saya terima kasih banyak Bapak sudah diterima di tempat Bapak ini. Suatu kehormatan buat saya. Insya Allah mudah-mudahan dari perbincangan nanti yang santai ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, baik yang di sini ataupun di Indonesia. Mungkin teman-teman ada sebagian yang masih belum tahu ya bagaimana kerjaan apa sih sesungguhnya seorang diplomat itu. Yuk kita gali sesudah pesan-pesan berikut ini dulu. Oke teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan ke arah yang lebih dalam lagi, ada suatu kata yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya hanya mengenal, selalu manggilnya Pak Adon. Kita pengen tahu Pak Adon, mungkin bisa tahu kok sampai disebut Pak Adon tuh kenapa? Terus nama panjangnya itu siapa, Pak? Iya, Pak. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak Ian. Saya ucapkan selamat datang di KJRI Dubai. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah sekian bulan masa-masa sulit ini. Kita alhamdulillah dipertemukan lagi. Selamat datang juga atau salam kenal dari saya buat penonton Ian Vlogs. Perkenalkan, nama saya Adon. Nama lengkap saya adalah Muhammad Arif Ramadan sebenarnya, Pak. Muhammad Arif Ramadan. Iya. Sebenarnya Adonnya nggak nyambung, Pak, karena Ramadan bukan Ramadan, tapi Adan harusnya. Tapi karena memang beberapa tahun yang lalu teman-teman sekitar memanggil saya. Oh, ini baru berarti? Bukan dari awal itu, bukan? Enggak, Pak. Ini mungkin 10-15 tahunan. Oh, berarti bukan dari awal ya? Bukan dari awal saya lahir dipanggil Adon, enggak. Jadi itu nama belakangan, 15 tahun belakangan saya dipanggil Adon. Dan ya oke, jadi saya teruskan panggilan itu. Yakin itu unik sekali. Dan jarang gitu loh, Masya Allah. Oh, berarti namanya Muhammad Arif Ramadan. Siap. Bagus sekali. Siap. Pak Adon ini asalnya dari mana, Pak? Saya kelahiran Balikpapan, Pak. Saya kelahiran Balikpapan, Kalimantan, tapi kemudian besarnya lama di Jawa karena saya sekolah sanawiyah, sekolah aliyah di pesantren, pondok pesantren di Jawa Timur di Gresik, Mambaus Sholihin. Masya Allah, tuh teman-teman, inilah yang saya katakan ke Pak Adon ini, diplomat yang santri yang diplomat, Masya Allah. Memang beliau ini adalah lulusan pesantren loh.
kok bisa jadi diplomat? Nah, nanti kita coba kita korek Pak Adon ini bagaimana sampai bekerja di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pak Adon di Dubai sendiri itu sudah berapa lama, Pak? Saya di Dubai sejak Januari 2019. Jadi ini sudah 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun. Ini penempatan keberapa, Pak Adon? Ini penempatan ke-1 tapi B, Pak. 1B, Pak. Ini berarti istilahnya nih. Nah, ini setelah diplomat. Oke, 1B, Pak ya. Maksudnya apa? Kalau saya dengar kan Pak Adon sebelumnya ditempatkan juga di Baghdad, Irak. Betul. Ya. Jadi tahun 2017 saya mendapatkan penugasan dari Kemlu, Pak, dari tempat saya bekerja di Jakarta untuk penugasan ke Baghdad. Ke Baghdad. Betul. Baghdad itu di Irak dan Baghdad adalah salah satu perwakilan kita yang masuk kategori hardship post. Hardship post itu perwakilan berbahaya. Iya. Salah satunya di Baghdad. Nah, kemudian karena di Baghdad itu kemudian oleh Kemlu saya dikasih paket, Pak. Dikasih paket tidak hanya full di Baghdad, tapi di Baghdad setengah periode. Penempatan pertama saya 1A di Baghdad, kemudian 1B-nya di tempat lain yang lebih aman. Nah, kemudian masuklah saya di Dubai. Ke Dubai. Setelah yang pertama, masya Allah teman-teman, di tempat yang paling bahaya di Baghdad, tidak tanggung-tanggung, ya. Terus alhamdulillah sekarang Pak Adon berada di tengah-tengah kita di kota Dubai ini. Siap. Pak Adon, sebelumnya teman-teman takut saya lupa. Nanti tolong ya ikut Pak Adon ini adalah masya Allah diplomat yang ngoboy kalau menurut saya, enak dibuat berteman ya, untuk ngobrol. Jadi beliau ini punya channel YouTube juga, namanya Adon 44 ya. Nanti tolong jangan lupa teman-teman untuk di subscribe ya, biar Pak Adon semangat untuk terus membuka terus memberikan informasi ya mengenai apa-apa kegiatan beliau. Insya Allah jangan lupa untuk subscribe. Oke, makasih. Oke ya, Pak Adon bisa nggak ceritakan ke teman-teman sampai Pak Adon bekerja di Kementerian Luar Negeri itu apa aja sih persyaratannya? Sampai bisa diterima di sana. Baik, Pak. Jadi yang pertama harus saya sampaikan bahwa menjadi diplomat itu 2 pekerjaan sebenarnya, Pak. Pekerjaan yang pertama adalah PNS. Pekerjaan yang kedua adalah diplomat. Jadi itu 2 pekerjaan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi ketika kita mempunyai keinginan untuk menjadi seorang diplomat, kita nggak bisa memilih untuk tidak menjadi PNS, menjadi abdi negara. Nah, oleh karenanya proses penerimaan masuk ke Kemlu itu juga bersamaan, dua-duanya masuk PNS dan masuk diplomat. Waktu itu saya tahun 2013, Pak. 2013 saya mengikuti seleksi Kemlu, seleksi CPNS Kemlu, calon pegawai negeri sipil. Yang memang formasinya adalah diplomat. Jadi di Kemlu tidak semuanya diplomat. Ada yang petugas komunikasi. Ini ilmu kan? Ada yang bendahara. Kemudian ada juga yang memang tidak pejabat luar negeri. Ada pejabat dalam negeri pun ada. Pejabat dinas dalam negeri dan pejabat dinas luar negeri. Jadi kalau diplomat, kemudian bendahara dan petugas komunikasi itu masuknya luar negeri. Tapi ada yang hanya PNS di dalam negeri. Nah, saat itu saya menggunakan S2 saya, Pak. Jadi, nah ini S2-nya ngomong Pak Adon ini lulusannya apa aja, Pak? Iya, kalau boleh saya flashback berarti Saya SD di Balikpapan. Saya kelahiran Balikpapan tadi, saya SD di sana. Kemudian saya pindah ke Sanawiyah dan Aliyah seperti yang saya sampaikan tadi di Jawa Timur, di Gresik, namanya Pesantren Mambaus Solihin, Pak. Masya Allah. Kemudian dari sana saya S1 ke Universitas Al-Azhar, Pak, di Kairo. Tuh kan, baru ketahuan nih. Pak Adon ini Masya Allah lulusan S1-nya di Al-Azhar. Betul, saya ambil waktu itu jurusan dakwah Islamiyah. Betul. Nah, kemudian selesai dari sana 2008 kalau tidak salah. Kemudian saya lanjut ke S2 di Universitas Indonesia di Jakarta. Itu jurusannya apa, Pak? Kajian Timur Tengah, Pak. Kajian studi Timur Tengah. Iya. Nah, saya masuk ke Kemlu menggunakan S2, Pak. Karena memang S1 saya tidak diterima di Kemlu. Jadi Kemlu ini adalah salah satu kementerian yang dari seleksi administrasinya aja udah sangat-sangat ketat.
Jadi ketika kita tidak sesuai dengan bidangnya, kita nggak akan bisa diterima. Berarti kalau seandainya saat ini untuk teman-teman yang misalkan mau mengajukan di Kementerian Luar Negeri yang istilahnya sama satu alur ke diplomat gitu, itu kalau S1 nggak bisa daftar, Pak? S1 bisa, Pak. Bisa. Asal ada formasi sesuai dengan bidang kuliahnya. Misalnya yang paling pasti diterima adalah HI, Pak. Oh iya, karena dulu Pak Adon adalah di Kementerian Agama, jadi nggak bisa. Jadi S2-nya ngambilnya? Betul, saya S2 ngambil yang memang ada, yaitu studi kawasan. Nah, studi kawasan itu bisa kajian Timur Tengah, kajian Amerika, kajian Eropa. Saya ambil yang Timur Tengah. Nah, kalau teman-teman misalnya ada yang S1-nya HI, S1-nya politik, S1-nya komunikasi, S1-nya sastra biasanya, Pak. Sastra itu bisa, sastra bahasa Arab misalnya, sastra Inggris. Oh, begitu bisa. Ya, sastra Jepang dan sebagainya itu biasanya masuk gitu. Itu ada. Masih mantap ini. Memang setiap tahun kebijakannya tentu berganti-ganti, tapi kurang lebih seperti itu umumnya. Masya Allah. Ya. Singkat cerita, saya keterima di 2013, saya masuk CPNS mulai 2014. Aktif sebagai diplomat di Jakarta sampai kemudian 2017. Alhamdulillah, Pak, saya nggak terlalu lama di Jakarta, nggak lama menunggu posting, dan 2017 saya langsung ke Baghdad. Masya Allah, itu cepat sekali, Pak ya. Ini termasuk lancar, Pak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus Pak, ini mungkin juga pengen tahu, saya sendiri juga pengen tahu kira-kira kalau kayak penempatan gitu, Pak ya, ada ditempatkan sebetulnya di tempat yang normal lah, yang kita bukan bicara Baghdad, itu biasanya berapa lama biasanya diplomat itu, misalkan di Dubai ya, itu Pak ada di Dubai itu biasanya berapa lama akan masa tugasnya, apakah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, terus kalau misalkan pulang dari sini terus ke Indonesia, itu berapa tahun di Indonesia, apakah setahun 2 tahun sampai apa istilahnya bertugas lagi di negara yang lain, bisa nggak diceritakan? Iya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau secara aturan itu tidak tertulis, Pak. Iya. Kita di Kemlu tidak ada aturan tertulis. Setiap orang akan di Jakarta berapa lama, kemudian berangkat ke satu perwakilan, setelah pulang berapa lama. Tapi nggak ada, itu nggak ada, Pak. Tapi secara yang kebanyakan rata-rata betul, secara prakteknya. Untuk saya bicara di perwakilan dulu, Pak ya. Kalau di perwakilan, karena kalau di perwakilan itu biasanya sudah ditetapkan, Pak, melalui surat keputusan menteri, SK menteri itu ada. Biasanya untuk penempatan pertama 3 tahun. Jadi misalnya saya ditugaskan di Dubai dari awal itu saya 3 tahun. Tapi kalau penempatan kedua dan seterusnya itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Beda. Nah, kalau di Jakartanya itu yang nggak pasti, Pak. Itu yang nggak pasti. Jadi bisa cepat, bisa lambat, tergantung kebutuhan, tentunya kebutuhan perwakilan. Ya, beda dengan kalau di sini istilahnya kontrak, istilahnya tugas ya, udah ketahuan di ininya ya, Pak. Di SK-nya 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun. Tapi ke Indonesia itu yang nggak jelasnya. Ya, tapi biasanya rata-ratanya bisa disebutin nggak, Pak Adon? Kira-kira itu, maksudnya yang standar gitu ya? Apakah 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 3? 2 sampai 4 tahun, Pak. Lama juga. Lama. 2 itu pun kalau kita ngambil macam hasil pos tadi, Pak, yang kayak di Baghdad, yang Baghdad, Damaskus misalnya, itu kita bisa 2 tahun di Jakarta untuk berangkat lagi. Tapi kalau kita ambil yang normal sesuai dengan siklusnya, itu 3 sampai 4, bahkan ada yang 5 tahun, Pak. Masya Allah. Ini kan ilmu ya, teman-teman. Masalah ini ada tadi yang dirumuskan bagaimana caranya, mungkin ada yang mau menjadi bekerja di Kementerian Luar Negeri, yang menjadi diplomat, dan juga tadi informasi beberapa tahun kerjanya di sini. Insya Allah, teman-teman, sebelumnya kita ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Oke, baik teman-teman, selamat datang kembali di bincang-bincang kita dengan Pak Adon. Pak Adon ini seperti di Dubai. Saya lihat Dubai ini, saya sebagai seorang Indonesia yang tinggal di sini, saya merasa KJRI di sini kerjanya sangat banyak sekali. Alhamdulillah. Karena di sini adalah sentralnya, teman-teman. Di Dubai itu adalah tempat transitnya, mau kemana-mana lewat sini. Jadi mau nggak mau, inilah yang terkait dengan pekerjaan Pak Adon. Pak Adon di sini bagian apa, Pak? Iya. Jadi saya di sini itu bidang protokol, Pak. Protokol. Itu kerjanya apa aja, Pak, tugas? Ke bandara, gampangnya, Pak. Jadi sederhananya adalah kalau mau disederhanakan,
protokol di perwakilan itu adalah fasilitasi delegasi, Pak. Fasilitasi delegasi yang datang ke sini. Betul, jadi fasilitasi delegasi itu adalah siapapun pihak-pihak terkait di Indonesia yang memang punya kepentingan untuk kunjungan dinas dan sebagainya, kita fasilitasi. Jadi kita yang mengatur kegiatannya, kita yang mengatur kedatangannya, mungkin sangat teknis Pak, kendaraannya, makan siang kita di mana, makan malam kemana, apalagi Dubai Pak, mau city tour kemana aja, waktunya cukup enggak, itu semua kita yang ngatur Pak. Masya Allah Pak Adon. Pak Adon berarti sebetulnya apalagi kalau kebetulan ada waktu banyak tamu itu bisa nggak tidur Pak ya? Nah alhamdulillahnya Pak, di sini jam kedatangan tamu selalu jam nggak jelas Pak. Alhamdulillahnya. Kalau enggak, Bapak tahu lah ya, jam kedatangan dari Jakarta itu kalau enggak 5:30, 10:30 malam, 5:30 pagi sama 11:30 malam. Iya, jadi dan oh ya Pak, saya tambahkan dikit Pak, mumpung belum lupa. Dan keunikan atau kekhasan Dubai adalah yang seperti Pak Ian sampaikan tadi, di sini adalah center atau transit point Pak. Jadi kita juga memfasilitasi tamu-tamu yang ke berbagai negara melalui Dubai. Masya Allah. Jadi kadang misalnya ada penerbangan dari Jakarta 10:30, kemudian si tamu berangkat ke London jam 3 pagi. Berarti jadi saya di dalam bandara dari 10:30 sampai jam 3 pagi. Makanya kayaknya lebih bagus kalau Pak Adon buka rumah di sana Pak. Jadi alhamdulillahnya, waduh saya nggak mau bilang alhamdulillah Pak, tapi COVID ini memberikan saya waktu istirahat sejenak. Jadi memang cara saya tuh melihatlah, maksudnya melihat walaupun dari jauh gitu ya, bagaimana Masya Allah bapak-bapak, teman-teman di KJRI yang ini bukan main, kerjanya itu super kalau menurut saya. Jadi saya cuma berdoa biar bapak-bapak ini, beliau-beliau ini diberikan kesehatan saja, karena saya tahu di sini tamunya itu pada saat kondisi normal, Masya Allah. Iya Pak, betul. Yang penting sehat Pak Adon ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan. Itu yang paling penting sekali. Pak Adon, Pak Adon sudah di sini hampir 1 tahun setengah. Bagaimana Pak Adon melihat negara Dubai ini kira-kira? Dubai ini menurut saya adalah miniaturnya dunia Pak. Jadi semua yang kita inginkan di berbagai belahan dunia ada di sini. Jadi kalau kita mau Islamnya, kita mau sentuhan nuansa religiusnya ada. Kemudian modernnya ada. Kemudian bagaimana hidup berdampingan satu dengan yang lain ada. Jadi saya sangat-sangat bersyukur yang walaupun dengan segala macam tugas yang begitu berat tadi, tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan tugas di sini sehingga saya memiliki kesempatan untuk bisa berkeliling dunia hanya dengan di Dubai. Masya Allah. Gitu. Pak, itu kalau dilihat dari inian kacamata seorang Pak Adon. Kalau Pak Adon mungkin melihat kerjasama dengan istilahnya Dubai dilihat dari kacamata Pak Adon sebagai diplomat. Bagaimana mungkin di sini suatu negara yang terbuka untuk enak untuk diajak berdiplomasi juga, atau mungkin negaranya terbuka, jadi paling tidak bisa membantu kelancaran tugas Pak Adon sebagai seorang diplomat. Iya. Dubai itu menurut saya Pak, saya mungkin maaf bapak-bapak ibu-ibu belum terlalu banyak pengalaman untuk bisa membandingkan satu dengan yang lain, satu negara dengan yang lain. Tapi setidaknya dari beberapa negara yang pernah saya kunjungin, dinas misalnya Pak, dinas ke beberapa negara, dan kebetulan memang dari dulu saya nggak jauh-jauh dari Timur Tengah Pak. Masya Allah, jadi ketika di Jakarta pun saya masuknya di Direktorat Timur Tengah, sehingga yang saya komparasikan adalah negara-negara Timur Tengah. Nah Dubai ini adalah so far yang paling terbaik Pak. Jadi kenapa saya bilang begitu? Kita kalau tadi Pak Ian tanyakan adalah bagaimana dari sisi diplomat melihat Dubai kalau kita kerjasama baik atau tidak, sangat baik. Mereka dengan sistem yang sudah sangat smart itu memudahkan kita untuk melakukan apapun. Kita perizinan cepat, kita koordinasi cepat, kemudian semua peraturan jelas. Nah justru kalau saya mendambakan, mengimpikan semoga suatu saat Indonesia
bisa seperti Dubai. Amin, ya Rabb. Semuanya cepat, semuanya singkat, Amin, ya. jelas, Ya. nggak banyak Amin, ya. birokrasi, Pak. Berarti sebetulnya banyak sekali ya dengan kondisi negara yang seperti ini membantu kelancaran secara tidak Betul. langsung tugas dari Pak Adon sendiri dengan Bapak yang lain di sini. Sebab bisa bayangkan pada saat Pak Adon di Baghdad Pak dengan kondisi negara seperti itu kayaknya susah sekali Pak ya. Saya mungkin boleh cerita Ya, satu Pak. Silakan. yang sangat teknis terkait dengan pelaksanaan tugas saya mungkin Pak ya. Ya, silakan. Apa bentuk koordinasi Ya. yang sangat cepat itu? Ya. Misalnya adalah prosedur penerbitan pas bandara Pak. Jadi tugas saya kan seperti yang saya bilang tadi, Ya. fasilitasi delegasi Di Pak. pas bandara ini mungkin agak diperjelas Pak kira-kira buat teman-teman. Pas bandara itu adalah kartu akses bagi staf atau pejabat di konsulat Ya. di Dubai ini untuk bisa masuk ke dalam wilayah bandara. Oh, masalah. Mungkin teman-teman kan taunya kalau bandara itu kan yang bisa masuk penumpang ya, Iya. penumpang yang sudah punya boarding pass, punya izin memang naik pesawat. Nah ini kita yang tidak punya boarding pass diberikan izin untuk masuk ke area-area tertentu. Iya. Nah itu namanya pas bandara Pak. Masya Allah. Nah di situ Pak, Iya. kalau dalam satu titik misalnya ada 3 atau 4 delegasi yang datang bersamaan, Iya. yang harus kita fasilitasi. Iya. Sedangkan di sisi lain, Kemlu pihak setempat di sini memberikan kita hanya 2 pas bandara, Oke. yaitu Bapak Konjen, pimpinan kita dan saya sebagai pelaksana fungsi protokol. Iya. Nah, nggak mungkin ada 3 atau 4 delegasi kita kerjain berdua nih Pak. Iya. Nah, makanya kita biasanya minta tolong kepada Bapak Ibu pejabat yang lain Iya. untuk membantu kita masuk ke dalam bandara. Tapi bisa. Nah, itu dia yang saya bilang prosesnya jelas, clear. Kita yang penting mengajukan ke Kemlu Iya. nota diplomatik atau surat permohonan, Iya. besoknya langsung dijawab, Iya. besoknya ketika dijawab itu kita sampaikan ke bandara, besoknya lagi surat kartu atau pas bandara itu udah terbit. Ini That's it, selesai. cepat sekali. Oke teman-teman, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini dulu. Teman-teman, Masya Allah, setelah pesan-pesan tadi, datanglah pisang goreng. Siapa yang nggak bahagia? Rezeki anak soleh. Makasih Pak Don. Ya, baju Cuma banget lagi. pisang. Keren. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi bincang-bincang dengan Pak Don tadi. Masya Allah, banyak ilmu dari jadi pengetahuan buat kita sendiri, bagi orang-orang yang di luar orang-orang yang di luar lingkungan kerjanya Pak Don, mungkin hal yang baru buat kita ya, Masya Allah. Jadi kita mendapatkan ilmu dari yang disampaikan tadi Pak Don. Siap. Selanjutnya tadi sudah ya kemudahan kelancaran ya di negara ini yang Masya Allah ya sangat membantu kelancaran tugasnya Pak Adon secara tidak langsung. Nah, terus Pak Adon selama di sini itu bisa nggak memberitakan kepada kita ke teman-teman juga suka dukanya di sini Pak di Dubai? Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan ke teman-teman, silakan Pak. Bentar nih, suka duka sebagai diplomat di Dubai atau suka duka hidup di Dubai? Itu bisa jadikan dua Pak, sebagai diplomat Gak mau rugi nih Pak. diplomat dan juga Siap. sebagai Pak Adon sebagai seorang Indonesia di sini. Siap. Ini Ya. baru pertama saya buka di podcast Wih, Ian Vlogs ini. mantap kan? Siap. Keren, Pak Adon. Ya, yang pertama di Dubai dulu Pak ya. Suka duka di Dubai. Sukanya adalah tentu memberikan kesempatan bagi keluarga saya untuk mengenal dan tinggal di Dubai. Mungkin itu akan jadi suatu memori yang tidak akan bisa dilupakan. Betul. Mungkin kalau saya sebagai diplomat bisa berkesempatan kapanpun datang ke Dubai, tapi untuk keluarga belum tentu. Sehingga sukanya saya adalah keluarga memiliki kesempatan untuk mengenal salah satu kota yang sangat megah ini. Ya. Kalau saya bilang bukan lagi metropolitan Pak, kosmopolitan atau megapolitan. Megapolitan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau dukanya adalah sayangnya masih sama dengan sukanya tadi. Sayangnya tahun kedua saya kan di sini hanya 2 tahun nih Pak. Tahun pertama saya bisa explore, tapi sayangnya semua rencana yang sudah kita susun untuk kita laksanakan di tahun kedua tidak jadi semua karena COVID Pak. Jadi sebenarnya secara umum tidak ada dukanya, tapi ya dukanya memang karena musibah yang kita alami ini, sehingga ya
waktu untuk ekspor Dubai ini jadi agak terhambat. Itu aja sih Pak. Itu secara umum Dubai-nya Pak ya. Kalau jeleknya Dubai, saya tidak menemukan sedikit pun Pak. Wah, mantap sekali. Selain biaya hidup yang mahal. Oh iya. Biaya hidup yang mahal. Tapi nanti kalau kita ngomong itu katanya nggak bersyukur. Oh iya. Ya, jadi itu biarkanlah jadi rezeki kita masing-masing ya. Nah, kalau sebagai diplomatnya Pak, sukanya adalah di saya secara pribadi CV pernah posting di Dubai tentu adalah sesuatu yang positif. Apalagi saya ditugaskan sebagai protokol yang kemudian memiliki kesempatan untuk bisa berinteraksi, mengenal, koordinasi dengan banyak sekali pejabat yang berkunjung dan datang ke sini. Itu adalah investasi bagi saya, karena kalau kita memanfaatkan jejaring dengan baik, itu adalah suatu hal yang baik buat kita juga. Nah, kalau negatifnya atau dukanya Pak ya, dukanya tentu waktu istirahat, waktu bareng dengan keluarga itu sulit berkurang. Jadi betul. Jadi ibarat kata ya seperti yang saya sampaikan tadi di depan Pak, bahwa banyak sekali tamu-tamu yang datang itu tidak di jam yang normal. Iya. Dan memang bukan sehari itu kadang-kadang bisa berapa tamu Pak. Betul. Memang jadi kenapa saya jadi menanyakan hal ini? Karena saya terus terang aja merasa kadang satu merasa kasihan. Betul. Karena kan Pak Don termasuk teman dekat ya, Masya Allah. Masuk juga bapak-bapak yang saya udah di sini, teman-teman kayak udah kayak saudara gitu, saya tahu. Pada saat mereka sudah kerja capek, tapi juga Masya Allah di sini tamunya banyak sekali. Beda. Kenapa saya katakan itu? Beda misalkan ada satu negara yang tamunya itu berkunjung mungkin 1 bulan hanya 1 kali, satu orang. Hanya kunjungannya mungkin 2 bulan cuma sekali. Kalau ini 1 hari bisa 3 tamu. Betul. Jadi bisa bayangkan. Apalagi Pak Adon beliau adalah seorang protokol, istilahnya bukan di bagian protokoler ya Pak ya. Yang pasti harus menyiapkan ini dan harus ke sana, Masya Allah. Yang penting siapa ya? Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Pak. Insya Allah. Masya Allah Pak Adon. Pak Adon, kira-kira mungkin di akhir dari pertemuan kita ini ada sepatah kata yang Pak Adon bisa ini ke teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman ya. Saya terus terang aja merasa senang loh. Pada saat tahu Pak Adon punya channel YouTube, saya udah buka. Nanti pasti teman-teman insya Allah akan merasa senang juga, ada makanannya di sana, ya kan? Juga cerita-cerita bagaimana terkait dengan tugas-tugas beliau. Jangan lupa Adon 44. Siap. Pak Adon silakan Pak. Siap. Terima kasih banyak. Sebagaimana yang disampaikan Pak Ian tadi, bahwa saya adalah seorang diplomat yang dulu mengenyam pendidikan agama Pak. Santri, saya pernah 6 tahun di pesantren. Tentu kalau boleh secara spesifik saya sampaikan di sini Pak, pesan bahwa ketika kalian atau ketika kita semua belajar agama, belajarlah. Kita nggak usah takut seperti apa masa depan kita, seperti apa hari tua kita. Rezekinya udah diatur sama Allah. Dan tentu ketika saya masuk pesantren dulu juga saya nggak pernah membayangkan saya akan kerja di pemerintahan, menjadi seorang diplomat, pergi ke luar negeri dan sebagainya. Tapi Allah memberikan jalan ini sehingga bagi saya tidak ada alasan, bagi teman-teman mungkin viewernya Pak Ian yang sedang mendalami ilmu agama, teruskanlah. Apalagi bahasa Arabnya udah jalan, silahkan diteruskan. Ini kalau saya lihat vlognya Pak Ian kan bahasanya bahasa Arab terus nih, pasti viewernya juga bahasa Arab semua nih Pak gitu. Jadi lanjutkan, perdalam, dan biarkan Allah yang menentukan jalan kita mau kemana. Insya Allah kalau kita husnudzon, Allah akan ikut dengan prasangka baik kita. Masya itu aja. Allah, betul. Santri yang diplomat, diplomat yang santri. Tidak salah. Pak Don, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah menerima saya di KJRI ini. Saya merasa terhormat sekali bisa bertemu Pak Don dan berbincang santai ini. Insya Allah. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pak Don, terima kasih sudah menyediakan waktunya. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, and subscribe Ian Vlogs dan Adon 44. Jangan lupa. Terima kasih Pak Adon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini